kesabaran, karena Allah sendiri menjamin bahwa salah satu di antara 3 orang yang baik yang tidak merugi adalah orang bersabar. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Itu coba. Innal insana, sesungguhnya pada umumnya manusia lafi husrim, dalam keadaan merugi karena dia tidak sadar kalau pengabdian itu lebih dari segalanya. Pandang enteng, apa itu zikir tidak bisa, apa itu masa katanya dibilang saja baru bisa sama pahalanya dunia dah. Memang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mala wasilatan min wasailil akhirah wa ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kaum muslimin jamaah Jumat yang diberkahi, dilindungi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ibadah yang telah kita lakukan maupun yang akan kita laksanakan sebentar ini. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mencegah kita berbuat keji baik di dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat nanti insyaallah. Kurang lebih 15 menit ke depan insyaallah mimbar Jumat kita menyangkut masalah kesabaran yang berkali-kali Allah ulangi di dalam Al-Quran, termasuk di surah As-Sajdah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kemudian di surah yang sangat pendek, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ditutup dengan kata sabar. Betapa pentingnya kita sikapi ini, karena baik kita mau beribadah sesuai anjuran Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ataupun kita mau mencari rezeki hidup bahagia di dunia, tetap butuh kesabaran. Jadi as-sabr anid dunya was-sabru indal ibadah. Sebenarnya ada 3, tapi karena khutbah Jumat kita hanya bisa bahas 2. Kenapa kesabaran itu ketika kita mau sukses di dunia, utamanya kalau Allah jadikan kita sebagai pemimpin, minimal pemimpin di dalam rumah tangga sampai pemimpin negara. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna. Allah jadikan kita semua ini pemimpin-pemimpin, dijadikan dai penghulu. Ketika yang memperingati, yang mengingatkan dan yang menerima peringatan itu mampu bersabar, maka dia bisa meyakini amanah Allah yang disampaikan itu dan bisa memahami dan melaksanakannya. Tapi kalau dia tidak bersabar, itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kadangkala pemahamannya manusia bersabar terhadap ibadah. Coba, sering kita sudah merasa ibadah kita bagus, dimulai dengan memelihara wudhu, mau berangkat dimulai dengan baca doa, bekerja yang halal, tapi masih sempit rezeki. Kenapa masih sempit? Padahal maunya manusia ketika dia taat, maunya dirahmati, namanya dirahmati. Tapi kadang kalau Allah yang maha mengetahui, dia bertentangan dengan maunya hambanya. Kalau hambanya mau ini, karena hamba tidak mengetahui akan berbahaya di kemudian hari, tapi Allah mengetahuinya, maka Allah saring rezeki itu, tahan rezeki itu, tidak diberikannya. Disitulah butuh kesabaran. Apa bedanya kalau kita sakit?
Maunya kita gula-gula yang manis, tapi kenapa misalnya sakit kepala, kenapa yang pahit yang menyembuhkan? Kita menanam sayur, kalau dikasih kopi susu, madu sampai yang mati. Coba dikasih kotoran sapi yang busuk, subur dia. Jadi tidak selamanya otak bisa dipakai untuk meneropong, itu tujuan utama kita di dunia. Harus bersabar. Kadangkala kita mendoakan orang bahagia, orang yang sudah bahagia, kita sendiri yang berdoa menderita. Sebaliknya, di surah Al-Isra ayat 58, coba buka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamati aw mu'adzibuha azaban syadida kana zalika fil kitabi mastura, sudah ditentukan di kitab Allah. Kalau ada pemimpin-pemimpin di dunia, ku beri amanah untuk menjadi presiden, bupati sampai kepala rumah tangga, memamerkan kejagoannya dan berkehendak untuk mencelakakan siapapun, akan kubinasakan dia sebelum datang kiamat. Coba lihat negara-negara yang berbuat demikian gitu. Buka coba surah Al-Isra ayat 58. Lihat penafsiran, jangan lihat tafsir yang cuma arti letternya. Yang ada penafsiran seperti Asy-Sya'rawi fi Zilalil Quran oleh Sayyid Qutb atau Ibnu Katsir, atau yang keren lagi Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Di situ kita bisa baca. Orang-orang yang sombong itu mau mencelakakan orang, padahal dia yang celaka. Man hafara hufratan wa ka'fiha. Siapa yang menggalikan lubang kepada saudaranya, maka dia akan lebih dulu masuk di lubang itu, karena dia lebih dekat di lubang itu daripada orang yang digalikan itu. Ini terbukti. Jadi kadang-kala kita sudah kaya, sudah memiliki segalanya, kita belum bahagia. Padahal kata orang, kalau sudah ada mi inimu, ada mi itumu, dua mi istrimu, mobil bahagia. Tapi ternyata karena yang memiliki segalanya masih mau lebih kaya daripada yang ada, apa yang terjadi? Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dia terkena sindiran Allah. Ternyata semakin serakah dia, sibuk, jarang di rumah, sehingga jarang beribadah, memperbanyak saja terus. Jama'a mala wa addadah. Itulah manusia biasa, kelebihan dan kekurangannya. Harus kita bersabar. Kenapa bersabar? Karena kita sudah kaya. Kalau tidak bahagia, ya sabar. Masa kau mau banyak hartamu, kau juga mau bahagia? Butuh kesabaran semua orang itu. Tidak ada yang sempurna itu. Tidak ada yang sombong itu. Kadangkala ada orang tidak ada gelarnya, tidak pernah kuliah, SD pun tidak tamat, tapi kita datang bawa keluarga kita, didoa, dibagi tradisi, cuma berbekal bawang merah, kunyit, panini, dan apa bahasa Indonesia, kemiri, ditumbuk, sembuh. Padahal tidak ada gelarnya. Dibawa ke dokter yang menurut kita ahli, malah tambah parah. Masih mau sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang bisa sombong itu. Kadangkala ada orang dijawab doanya nggak ada gelarnya. Kenapa? Dia dapat ilham dari Allah. Kalau ilham, Allah langsung pasang lewat hambanya di dalam jiwanya. Waskur rabbaka fi nafsika. Sebutlah, ingatlah, berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam jiwamu. Manusia aslinya. Kalau roh yang keluar masuk hanya mampu memelihara busuk, badan tidak membusuk. Tapi kalau roh saja tidak ada jiwa, tidak sadar. Seperti orang tidur, orang pingsan, kan masih bernyawa, tapi tidak sadar. Tapi kalau jiwa keluar dari badan, kalau kita tidur di sini, mimpi berada di tempat lain, dia bisa melihat di sana. Dan kalau kita mimpi minum, yang merasa minumnya, ya yang di sana, bukan yang ngorok di atas lubang itu. Mimpi dipukul, dirasa sakitnya, nggak ada yang pukul, yang tidur itu yang bernyawa itu. Masih mau tidak percaya alam kubur, alam akhirat. Sudah bisa disaksikan, sudah bisa dibuktikan di dunia. Orang non-Islam bikin yang namanya frekuensi berkat adanya doa. Dia bilang, kalau doa orang Islam itu bisa sampai dari mulutnya, tidak ada kabel, magnet, hanya ditiup lewat udara,
betul-betul bisa sampai merubah air biasa bisa bikin alat dipencet di sini sampai di sana tanpa kabel. Jadilah frekuensi FM, M-wave dan S-wave. Kita pencet 1 juta dikirim ke Jakarta, yang dikirim angka sampai di sana uang yang diterima keluarga kita. Doa kita baca di sini untuk almarhum di alam kubur sampai. Karena alam kubur ya alam tidur, makanya tidur bersaudara mati. An-naumu akhul maut. Jadi harus kita sabar menjalankan pemerintahan, karena sering kita sudah memperbaiki istri, menjaganya, membelanjainya, masih nakal, masih bandel. Sering kita sudah mendidik anak, membuat dia bekerja, dan setelah kita tua bangka, dia lupakan kita. Bisakah kita menganggap bahwa itu wajar? Dengan kesabaran. Karena kapan kita mengharap, pasti kita kecewa nanti. Karena Tuhan mentakdirkan kita dan membatasi apa maunya kita. Sekaligus rezeki wa yaqdiru lahu. Allahu yabsutur rizqa wa yaqdiru lahu. Maksudnya Allah itu kalau dia suka hambanya, dia saring rezekinya. Karena kalau rezeki tidak disaring, sama air yang tidak tersaring. Air yang tidak tersaring namanya tsunami atau banjir, nggak ada yang jernih dan susah diatur. Kenapa? Terlalu banyak alhaqumut takasur. Tapi kalau dia sedikit, ya bisa diatur, bisa dibawa kemana-mana, bisa dijernihkan, bisa dibendung. Tapi kalau terlalu banyak, Masya Allah. Kalau kita lebih banyak, bukannya kebahagiaan, malah biasa baju rompi yang kita pakai. Dan senyumnya senyum palsu, senyum membawa luka. Dan ada yang kita menderita, tapi penderitaannya sengsara membawa nikmat. Itu dunia begitu. Gitu. Jadi sabar terhadap ibadah, semiskin apapun kita, sesakit apapun kita, tetaplah beribadah. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, baring. Hanya berzikir. Ana ma'aka haitsu ma zakartani. Ibadah yang paling tinggi, boboknya adalah zikir. Aqimis sholata, dirikanlah sembahyang, li zikri, laisa li fikri. Kalau berpikir pakai ilmu di otak, didapat di bangku kuliah. Kalau berzikir pakai iman di jiwa, di dada. Jadi kalau kita mau mengobati diri kita, selain daripada dokter ahli kita mengobati badan, tolong jangan pernah lupa itu jiwanya. Waskur rabbaka fi nafsika. Ingatlah Tuhanmu di dalam jiwamu. Yang jiwa itu manusia asli yang keluar jalan-jalan kalau mimpi susah diobati itu kalau bukan sendiri kita obati. Kalau bukan kita yang obati, tidak ada yang bisa obati dia. Nah kalau itu sehat, sekalipun pincang, sekalipun tidak sempurna, semangatlah orang itu. Kalau itu loyo, biar bagaimana besarnya badannya. Karena yang aslinya manusia ya Tuhan nafsul mutmainnah turji ila rabbika farji'i fi ibadi wa fadhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Artinya jiwa, wahai jiwa. Karena hidupnya orang di alam kubur itu ya bukan seperti ini punya badan. Ya, tidak butuh lagi ruang dan waktu. Seperti masjid ini kalau 1 juta susah masuk. Kalau jiwa 1 miliar pun bisa masuk di sini. Karena tidak butuh ruang dan waktu. Sudah tidak terlihat kayak malaikat ya kayaknya. Jadi mari kita pasang kuda-kuda kesabaran. Karena Allah sendiri menjamin bahwa salah satu di antara 3 orang yang baik yang tidak merugi adalah orang bersabar. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Itu coba. Innal insana, sesungguhnya pada umumnya manusia lafi husrim, dalam keadaan merugi karena dia tidak sadar kalau pengabdian itu lebih dari segalanya. Pandang enteng apa itu zikir tidak bisa, apa itu masa katanya dibilang saja baru bisa sama pahalanya dunia dah. Memang betapa berharga, betapa kalau saya nikahkan engkau dengan anakku yang bernama, saya terima, sudah halal, hanya ucapan. Saya kasih kok ini mobil Fortuner, halal diambil, hanya ucapan. Masa mau panggenang enteng itu zikir, subhanallah tasbih, walhamdulillah tahmid, wa la ilaha illallah tahlil, wallahu akbar takbir, itu taman surga itu. Dan kalau kita banyak subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, meresap, jiwa bersih, sama pahalanya kalau kita sholat subuh 2 rakaat setelah masuk waktu. Kalau ditimbang itu sama dunia dengan isinya.
Tapi banyak si kirji. Banyak orang yang memandang enteng itu zikir. Padahal kita sholat untuk berzikir. Aqimis sholata li zikri, lebih banyak hampir semua gerakannya ada zikirnya. Sami Allahu liman hamidah, subhanallahil a'la, subhanallahil azim, rabbik fil wafwani, dan seterusnya. Dan seterusnya itu. Jadi betapa berharganya orang yang selalu mengingat Allah, baik di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Jadi tidak ada alasan. Dan termasuk zikir yang paling utama itu yang biasa kita lakukan, membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu salah satu di antara 4 namanya az-zikr. Malah yang dijamin oleh Allah itu, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Itu az-zikr, itu maksudnya Al-Quran. Al-Quran. Sehingga menjadi rukun di dalam salat. 7 ayat As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang, berputar itu berputar. Ayat itu berputar, sama hari berputar juga, berputar itu hari. Kalau sampai minggu kembali ke sana. Sama juga kehidupan ini, energi ini muncul dari putaran. Ini lampu menyala karena ada putaran. Apakah diesel atau air? Tapi kalau berhenti berputar dinamo itu mati lampunya. Ini dunia dicas oleh umat Islam sedunia. Tanya itu astronot India yang notabene bukan Islam. Kenapa kalau bulan haji itu signal di angkasa luar biasa? Oh, karena banyak hamba penjuru dunia datang memutari Ka'bah 7 kali. Dan terbalik dari Jarunjang. Kalau Jarunjang dari sini, Ka'bah ke sini dia. Kemudian sama putaran bank ya, kalau begini. Kemudian setelah sa'i, sama sehernya motor dan mobil. Dan melontar 7 kali, ya angka 7 itu bukan angka biasa, angka luar biasa. Ada 7 sifat subuti. Ada 7. Kalau sujud saja, coba hitung. 1 muka, 2 tangan, sudah 3. 2 lutut, sudah 4. Tambah 2 ujung kaki, jadi di bawah 4, tambah ini 6, tambah 7. Jadi mari kita memelihara angka-angka itu yang identik dengan kajian. Pas 15 menit, semoga apa yang saya sampaikan Allah nisbahkan ilmu untuk bersabar di dalam menghadapi istri, menghadapi anak, menghadapi orang yang diperintah. Karena sering kita suruh ke timur, dia ke barat. Jangan salahkan dia, anggaplah itu ujian dari Allah untuk kita. Kalau anak kita sudah biayai, setelah besar dia tidak bantu kita, anggap wajar, jangan marah. Itulah ujiannya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah di dalam Al-Quran dia sampaikan kita, hati-hati kok, sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu itu jabatan, harta wanita dan tahtamu ujian berat bagiku, sabar kok. Kalau tidak sabar kok tidak bisa lolos itu. Karena adalah kau tidak bisa orang bertakwa. Jadi mudah-mudahan Allah nisbahkan ilmu dan iman kepada kita, ilmu di otak, iman di dada, dipakai bersikir, dipakai berpikir, agar Allah menjembatani kita untuk masuk ke surganya sama-sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bi dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wallazi amarna bi iqamati sya'airil islam wa iqamati sholati waz zakati wa ghairihima kan dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud wa yaqdihal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.